Hai, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya nak. Nah anak-anak ibu, berhubung pembelajaran PJOK kita sudah habis, maka hari ini ibu gantikan dengan materi IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan ya. Pertemuan IPA yang ke-27 kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Nah anak-anak ibu, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami hingga pada saat hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran daring kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga pembelajaran kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi peserta didik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak ibu, seperti biasa berikan tanda like atau komen di kolom komentar untuk mengisi daftar hadirmu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian daur hidup. Nah, daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Nah, ini nanti perbedaannya dengan metamorfosis. Nah, kalau metamorfosis dari dia awal menetas hingga dewasa. Nah, kalau daur hidup itu dari dia hidup sampai mati atau sepanjang hidupnya ya nak ya. Nah, itu nanti perbedaannya. Kemudian daur hidup itu disebut juga dengan siklus hidup. Ya, di dalam daur hidup ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, daur hidup itu sendiri nak dibedakan menjadi dua, yaitu hewan yang bermetamorfosis dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Kita lihat apa perbedaannya ya nak ya. Yang pertama, hewan bermetamorfosis. Nah, pengertian metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami oleh makhluk hidup pada tahap tumbuh kembangnya, yaitu yang dimulai dari telur hingga dewasa. Nah, itu perbedaannya dengan daur hidup tadi anak ya, dengan metamorfosis. Kemudian, metamorfosis ini dibedakan menjadi dua berdasarkan perubahan bentuknya, yaitu metamorfosis sempurna atau holometabola dan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Kita lihat satu-satu tentang metamorfosis sempurna. Nah, ciri-ciri metamorfosis sempurna yang pertama, jika terjadi perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Kemudian yang kedua, metamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Sedangkan metamorfosis sempurna ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika terjadi perubahan bentuk yang berbeda setiap tahap perkembangannya. Jika tidak terjadi perubahan bentuk ya atau perubahan yang terjadi pada hewan itu bentuknya itu sangat mirip dengan hewan dewasanya. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat menonjol di sana ya nak ya. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa, capung, dan belalang. Nah, kemudian metamorfosis tidak sempurna ini nak ditandai dengan tidak mengalami tahap pupa, tetapi mengalami tahap nimpa atau hewan muda. Nah, kita lihat satu-satu bagaimana daur hidup ya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama, daur hidup kupu-kupu. Ya. Nah, daur hidup kupu-kupu coba perhatikan di gambar nak. Itu dimulai dengan telur. Ya. Kemudian telur berubah menjadi ulat, kemudian ulat berubah menjadi kepompong atau pupa, kemudian kupu-kupu berubah menjadi kupu-kupu atau imago. Nah, imago itu nak hewan dewasa. Jadi kalau nanti dalam daur hidup itu tidak ada dibuat kupu-kupu, dibuatnya imago, itu sama aja. Nah, artinya itu hewan dewasa. Nah, pada saat telur ya, biasanya kupu-kupu itu nak bertelur di atas dedaunan ya nak ya. Kenapa? Karena nanti habis bertelur dia akan berubah menjadi ulat. Nah, makanan ulat adalah daun ya. Nah, fase ulat merupakan fase yang sangat merugikan bagi para petani. Kenapa? Karena ulat banyak memakan dedaunan. Jadi merusak tanaman pertanian para petani.
Kemudian masuk pada tahap kepompong atau pupa. Nama lainnya itu ya nak ya. Nah, pada tahap kepompong adalah tahap istirahat, ya, istirahat yang panjang, di mana tadi dia sudah memperoleh makanan sebanyak-banyaknya pada fase ulat, ya. Di tahap istirahat, ya, dia istirahat, makanan diambil dari sumber makanan yang disimpan, ya nak ya, di mana dia nanti akan menutupi diri atau dilindungi oleh rumahnya, di mana rumahnya itu atau sarangnya itu terbuat dari air liurnya, ya, terbuat dari air liur hewan itu sendiri. Kemudian nanti dia akan berubah menjadi hewan yang sangat indah, cantik, yaitu kupu-kupu. Nah, kalau kita perhatikan dari telur ulat pupa menjadi kupu-kupu, apa yang bisa kita simpulkan dari sana, nak? Jelas nampak perbedaan yang sangat menonjol dari tahap perkembangannya, dari telur ulat ke pompong, ya. Bayangkan ulat yang begitu geli atau menjijikkan akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah dengan warna-warni yang cerah. Makanya disebut metamorfosis sempurna, di mana tahap kembangnya sangat berbeda dari hewan kecil atau mulai dia lahirkan, ditetaskan dari telur hingga menjadi hewan dewasanya. Paham ya nak ya sampai di situ ya. Kemudian kita masuk daur hidup lalat, ya. Nah, daur hidup lalat itu dimulai dari telur, ya. Biasanya ini nak, lalat itu bertelur di tempat yang kotor, ya. Nah, telur lalat nanti akan berubah menjadi belatung. Ya, belatung itu sejenis hewan yang suka merayap, berjalan dengan merayap. Ya, makanannya adalah sisa remah-remah yang kotor. Ya, dia seperti cacing berwarna putih, ya nak ya, berjalan dengan perutnya, ya. Kemudian belatung akan berubah menjadi pupa, kemudian pupa akan berubah menjadi lalat dewasa atau yang kita sebut dengan imago. Nah, itu tahap perkembangannya sangat berbeda ya nak ya, jelas ya. Kemudian kita lanjut daur hidup pada hewan nyamuk, ya. Nah, nyamuk juga salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dimulai dari telur, ya. Telur nyamuk itu biasanya nyamuk nak itu bertelur di tempat air yang tergenang, tapi airnya yang bersih ya nak ya. Nah, telur nyamuk nanti akan menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Nah, ini juga kadang-kadang tidak dibuatkan dia tempayak atau jentik, tetapi larva, itu sama ya nak ya, sama, larva, jentik, ya. Nah, nama lain daripada sesudah telur itu biasanya ada juga disebut dengan larva, sama ya. Jangan bingung nanti kalau ada soal yang berbeda ya nak ya. Kemudian larva atau jentik ini hidup di permukaan air, ya, menggunakan corong hawa bernapasnya ya nak ya. Kemudian dia akan berubah menjadi pupa, kemudian pupa akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Nah, demikian daur hidup nyamuk ya nak ya. Kemudian ya, kita masuk daur hidup daripada katak, ya. Nah, katak merupakan salah satu hewan amfibi yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, daur hidup katak dimulai dari telur. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu, kemudian menjadi katak muda. Ya, katak muda di sini nak masih ada ekornya. Itu perbedaannya dengan katak dewasa. Kemudian katak berdewasa, ya, berkembang menjadi katak muda berkembang menjadi katak dewasa atau imago. Saat berudu, ya, dia akan bernapas dengan insang, memiliki alat pernapasan insang ya nak. Nah, sesudah dewasa, katak dewasa akan bernapas dengan kulit dan paru-paru. Kemudian kita masuk ya daur hidup ya hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang pertama contohnya adalah hewan capung. Nah, daur hidup hewan capung yang pertama adalah telur. Telur akan berubah menjadi capung muda atau yang kita sebut dengan nimpa. Nah ya, kemudian nimpa atau capung muda akan tumbuh menjadi capung dewasa atau imago. Lanjut, kemudian daur hidup kecoa. Ya, kecoa sama dengan belalang ya nak ya. Di mana daur hidupnya itu dimulai dari telur, ya, berubah menjadi kecoa muda atau nimpa, kemudian berubah menjadi imago atau hewan dewasa, yaitu kecoa dewasa. Dan yang terakhir, daur hidup belalang. Ya, sama telur, nimpa, dan belalang dewasa. Kemudian kita masuk pada tahap hewan yang tidak mengalami ya metamorfosis. Ya, yang daur hidupnya tanpa metamorfosis. Hewan yang tidak bermetamorfosis itu disebut ametamorfosis. Ya, A artinya tidak, metamorfosis mengalami perubahan bentuk yang berbeda.
Nah, contoh hewan dengan daur hidup tanpa metamorfosis misalnya ada kucing, ayam, ikan, gajah, dan lain sebagainya. Nah, hewan yang punya daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk yang jauh berbeda dari induknya. Kita lihat contohnya ya, biar semakin paham. Misalnya daur hidup kucing. Enak ya? Nah, kucing ya akan mengandung ya. Kucing itu mengandung selama 3 bulan ya nak ya. Kemudian dia akan melahirkan anak kucing atau kucing muda. Kita lihat nak bagaimana anak kucing itu dengan induknya. Kan mirip ya nak ya, nggak ada perbedaan. Perbedaannya apa? Mungkin hanya perbedaan fisik aja, misalnya dari jenis ukuran tubuh ya nak ya. Ukuran tubuhnya masih kecil, bulunya mungkin belum selebat ibunya. Itu saja perbedaannya. Ya nak ya. Kakinya tetap ada 4, tidak berubah ya nak ya. Jadi tidak ada perubahan yang sangat signifikan atau berbeda antara hewan dewasa dengan hewan mudanya pada daur hidup tanpa metamorfosis atau ametamorfosis tadi ya. Kemudian kita lihat lagi contohnya ya, daur hidup ayam ya. Ayam bertelur ya. Kemudian dierami telurnya selama 2 bulan ya, kemudian akan berubah menjadi anak ayam ya, menetas telurnya menjadi anak ayam, kemudian anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Kita perhatikan di sini nak, apa perbedaan ayam dewasa dengan anak ayam? Kalau bentuk tubuhnya ya kemiripannya mirip ya. Perbedaannya apa? Pada jenis bulunya ya. Bukan jenis bulunya, maksudnya jumlah bulunya. Kalau anak ayam kan bulunya masih sedikit nak, belum bisa terbang. Sayapnya juga karena bulunya masih kecil dan tipis, belum banyak. Nah kalau dewasa kan dia sudah full bulunya banyak, jadi dia bisa mengepakkan sayap dan bisa terbang. Jumlah kakinya sama, yang lainnya sama, ukuran badannya pasti lebih kecil karena dia masih kecil ya nak ya. Nah itulah perbedaan antara daur hidup tanpa metamorfosis dengan daur hidup dengan metamorfosis. Di mana tadi bahwa daur hidup dengan metamorfosis itu nak dibedakan menjadi 2 tadi nak ya, metamorfosis sempurna atau holometabola dengan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Nah demikian pembelajaran kita hari ini nak. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kepada ibu ya nak ya. Nah untuk tugas ya, kita di sini ada tugas ya. Nah di sini juga ada daur hidup, bisa nanti diperhatikan. Untuk tugas perhatikan ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Kemudian yang kedua, tuliskan 4 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian tuliskan daur hidup kupu-kupu. Yang keempat, tuliskan perbedaan metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Yang kelima, tuliskan daur hidup kecoa. Nah, demikian pembelajaran kita nak. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kerjakan catatan dan tugas-tugasnya dan dikumpulkan ke sekolah setiap hari Selasa. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Tetap semangat belajar. Selamat pagi dan shalom. Tidak,